Salam damai sejahtera kepada semua pemirsa yang diberkati Tuhan. Senang kita berjumpa kembali di pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang keempat dengan judul Saat Anak Domba Duduk di Atas Tahtanya. Ayat hafalan kita tertulis di Wahyu 3 ayat 21 firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang penuh kasih, kami puji dan sembah Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang memberikan keselamatan untuk setiap umat-umat Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang meminjamkan napas kehidupan bersama kami di saat ini. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami kembali ingin belajar dari pelajaran sekolah sahabat kami. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengetahuinya, serta membawa iman kami untuk lebih setia kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memohon ya Tuhan, ampunkanlah kiranya kami dari segala pelanggaran dosa kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran yang ketiga dan yang kedua. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran 2 dan 3 telah menyinggung bagaimana Allah memberikan suatu penglihatan kepada hambanya Yohanes, yaitu penglihatan yang menggambarkan pekabaran Kristus kepada umat-umatnya di dunia ini. Namun sekarang ini kita akan pelajari bagaimana penglihatan itu beralih dari dunia ke surga dan fokus pada apa yang harus terjadi sesudah ini. Pelajaran kita hari Minggu dalam ruang tahta surgawi, inilah menjadi judul pembahasan kita di pelajaran hari Minggu. Dalam ruang tahta surgawi, apa sajakah yang ada di tahta ruang surgawi yang dilihat oleh Yohanes pada saat itu? Mari terlebih dahulu kita baca Wahyu 4 ayat 1 firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat ini menerangkan bahwa Yesus mengundang Yohanes naik ke surga untuk menyaksikan gambaran sekilas tentang sejarah kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan dalam peristiwa ini, bagaimana Yohanes melihat pintu itu terbuka dan mengarah ke tahta Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada baiknya supaya kita membaca Wahyu 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Wahyu 4 ayat 1 hingga ayat ke-8. Kita buka kitab kita dan baca dan renungkan, supaya kita dapat memahami pelajaran kita di pelajaran hari Minggu. Namun saya hanya menyampaikan gambaran dari Wahyu 4 ayat 1 sampai 8 sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Ayat ini menunjukkan bahwa Yohanes melihat pintu yang terbuka ke tahta Allah. Artinya adalah bahwa tahta di sini melambangkan pemerintah dan otoritas Allah untuk mengendalikan ciptaannya. Lalu ada kata pelangi. Pelangi melingkupi tahta Allah. Ini juga mengartikan atau melambangkan kesetiaan Allah kepada siapa? Umatnya. Jadi kita harus memahaminya bahwa Allah yang duduk di tahta itu lah yang memerintah dan yang setia terhadap umatnya. Dan hanya Allah yang duduk di tahta itulah yang patut kita sembah. Bukan, tidak ada yang lain. Karena setan juga mengklaim bahwa dia juga rindu untuk disembah. Allah yang menciptakan dunia pada mulanya juga memiliki kuasa
dan kesanggupan untuk memulihkan ciptaannya, kesadaran kondisi yang semula, dan mengubahkannya menjadi rumah yang kekal. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya, umat pilihan Tuhan. Inilah yang terjadi, yang dijanjikannya dengan yang telah dilakukannya. Kita lanjut pelajaran kita hari Senin, perkumpulan di ruang tahta surgawi. Perkumpulan di ruang tahta surgawi. Ada apakah di ruang tahta surgawi sehingga ada di sana perkumpulan? Dan yang menjadi pertanyaan, siapa sajakah yang kumpul di sana? Mari kita kembali baca Wahyu 4 ayat 4 firman Tuhan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Sangat luar biasa. Kita lanjut ayat 6 langsung sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengetahui bahwa kitab Wahyu banyak menggunakan simbol-simbol. Dari ayat yang kita sudah baca dalam Wahyu 4 ayat 4, 6 sampai 8, di sana ada berupa simbol-simbol atau lambang-lambang. Seperti kata 24 tua-tua. 24 tua-tua ini merupakan gelar tua-tua dalam Alkitab. Selalu digunakan untuk manusia. Lalu ada juga kata jubah putih. Ini yang menggambarkan atau melambangkan jubah putih yang mereka gunakan adalah pakaian dari umat Allah yang setia. Lalu ada juga kata apa? Mahkota. Mahkota kemenangan diperuntukkan hanya kepada umat Allah yang telah menang. Jadi siapa yang menang sesuai dengan ayat inti kita tadi? Siapa yang menang akan mendapatkan mahkota itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi semua ini menyatakan bahwa 24 tua-tua ini adalah umat kudus Allah yang telah dipermuliakan. Angka 24 adalah simbol. Hal itu terdiri dari dua bahagian angka 12. 12 dalam Alkitab merupakan lambang umat Allah. Atau 24 tua-tua dapat melambangkan umat Allah secara keseluruhan. Mulai zaman Perjanjian Lama dan juga di zaman Perjanjian Baru. Angka 24 juga mencerminkan pemimpin-pemimpin dari 24 kelompok imam-imam yang saling bergantian dalam melakukan pelayanan di upacara-upacara bait suci dunia. Kita boleh baca di 1 Tawarikh 24 ayat 1 hingga ayat 19. 24 tua-tua mungkin saja mereka adalah orang-orang yang turut dibangkitkan pada waktu Yesus bangkit dari kubur. Kita boleh baca di Matius 27 ayat 51 hingga 53 mencatat bahwa pada saat kebangkitan Yesus dari antara orang mati ada juga yang dibangkitkan bersama-sama dengan dia, yaitu 24 tua-tua. 24 penatua yang telah naik bersama Yesus ke surga sebagai perwakilan manusia menyaksikan keadilan tindakan Allah dalam apa? Melaksanakan rencana keselamatan. Pemirsa, selain ke-24 tua-tua, di dalam ayat yang kita telah baca tadi ada juga disebutkan keempat makhluk. Ini merupakan malaikat yang ditinggikan, yang melayani Allah sebagai alatnya,
dan penjaga tahtanya. Sayap mereka secara simbolis menyatakan kecepatan mereka dalam membawakan perintah Allah, dan mata mereka menunjukkan kecerdasan mereka. Kemudian ayat ini juga mencatat bahwa selain sayap, mata, keempat makhluk itu, Yohanes juga diperlihatkan bahwa wajahnya terdiri dari 4 bahagian. Yang pertama adalah bahagian yang pertama seperti muka singa, lalu seperti muka lembu, dan yang ketiga mukanya seperti manusia, dan yang keempat muka Raja Wali. Saudaraku, ini merupakan perwakilan dari seluruh makhluk ciptaan. Dengan kehadiran mereka, seluruh ciptaan Allah diwakilkan di ruang tahta Allah. Sesuai dengan pelajaran kita di pelajaran hari Senin ini tadi, perkumpulan di ruang tahta Allah. Kita lanjut pelajaran kita. Pelajaran hari Selasa, gulungan yang termaterai. Gulungan yang termaterai. Terlebih dahulu, mari kita baca Wahyu 5 ayat 1 firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Gulungan itu menunggu Dia yang layak untuk mengambilnya dan menduduki posisinya di atas tahta. Gulungan yang dimaterai berisi misteri Allah sehubungan dengan rencananya untuk menyelesaikan masalah dosa dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Hal ini membutuhkan sesuatu yang sangat spesial. Siapakah yang spesial itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus yang telah menang. Dengan demikian, layak untuk membuka kitab itu dan menjadi penguasa atas dunia ini, dan menjadi pengantara di bait suci surga. Sungguh sangat luar biasa. Tangisan Yohanes adalah ekspresi dari air mata. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini juga menyatakan bahwa Yohanes ternyata pada saat itu mengeluarkan air mata atau menangis. Tangisan Yohanes ini merupakan ekspresi dari air mata umat Allah sejak zaman Adam hingga saat sekarang ini, menunjukkan bahwa kalau tidak ada yang dapat membuka gulungan itu, maka sia-sialah umat-umat Tuhan datang ke gereja, datang menyembah Tuhan, jikalau Yesus tidak dapat membukanya. Sehingga Yohanes menangis untuk keselamatan dari perjalanan dosa. Kita lanjut pelajaran kita hari Rabu, upacara pelantikan anak domba. Upacara pelantikan anak domba. Saudaraku, ada baiknya kembali supaya kita membaca beberapa ayat di bawah ini. Ayat yang pertama yang harus kita baca adalah Wahyu 5 ayat 8 sampai ayat 14. Kita harus baca, buka kitab kita, supaya kita dapat mendapatkan makna dan inti dari ayat ini sehubungan dengan pelajaran kita di pelajaran hari Rabu. Kembali, setelah itu kita baca Efesus 1 ayat 20 sampai ayat 23. Setelah itu kita baca juga Ibrani 10 ayat 12. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kita baca, lalu kita renungkan, lalu kita pelajari kembali di buku sekolah sahabat kita, pelajaran hari Rabu, upacara pelantikan anak domba. Mengapakah harus Yesus itu atau anak domba itu harus dilantik? Saat Kristus, anak domba itu mendekati tahtanya, ia mengambil gulungan kitab. Lewat tindakan ini, segenap kekuasaan dan pemerintahan diberikan kepada siapa? Yesus, yaitu anak domba itu. Pada saat itulah seluruh alam semesta mengakui legitimasi Kristus memerintah di atas dunia. Apa yang telah hilang oleh Adam telah didapatkan kembali oleh Kristus. Dengan diambilnya gulungan kitab itu oleh Yesus, nasib seluruh umat manusia ditempatkan dalam tangannya. Kita tadi sudah baca dalam Wahyu 5 ayat 12
dan Wahyu 5 ayat 13. Kita boleh kembali membuka Alkitab kita. Pada saat itu, segenap makhluk di surga dan di bumi bersama-sama menaikkan pujian kepada Allah Bapa dan kepada Kristus. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pujian yang mereka naikkan disambut dengan kata amin oleh keempat makhluk, dan tersungkurlah ke-20 tua-tua itu. Pemirsa, sangat luar biasa bagaimana pelantikan Anak Domba itu. 24 tua-tua, demikian juga 4 makhluk itu menyambut Dia dengan kata amin dan tersungkur di hadapannya. Mengapa? Karena hanya Dialah yang dapat membuka gulungan yang termaterai itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan demikian keselamatan seluruh dunia ada di tangan Yesus Kristus. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Kamis, arti hari Pentakosta. Terlebih dahulu kita buka Alkitab kita, Wahyu 5 ayat 6, firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sebelum kita lanjutkan, kita harus ingat kembali pelajaran kita hari Rabu tadi, bahwa setelah pelantikan Anak Domba itu, yaitu Yesus Kristus, maka keselamatan seluruh dunia ada di tangan Yesus Kristus. Jadi setelah Yesus itu juga dilantik, setelah upacara pelantikan Kristus di bait suci surgawi itu diikuti juga dengan turunnya Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Itulah yang disebut dengan hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal yang ke-2. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pengurusan Roh Kudus berhubungan dengan upacara pelantikan Kristus kepada pelayanannya setelah Golgota. Kenaikan Kristus ke surga adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang Dia janjikan. Karena Yesus berjanji bahwa aku akan menurunkan seorang penghibur bagimu yang disebut dengan Roh Kudus. Kembali kutipan sekolah sahabat kita mengatakan bahwa kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga sehingga pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Sesuai dengan janjinya, Ia telah mengutus Roh Kudus-Nya dari surga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa Ia sebagai imam dan raja menerima segala kekuasaan di surga dan di atas bumi ini, dan telah diurapi menjadi seorang dari umatnya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari Pentakosta menunjukkan bahwa Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus bagi saudara dan juga saya. Apakah tugas Roh Kudus? Tentunya mengarahkan umat-umat Tuhan, mengingatkan umat-umat Tuhan untuk selalu setia kepada perintah yang diberikan oleh Yesus kepada setiap manusia, firman yang diberikan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia itu selalu menyelidiki firman itu dan menjadi suatu kebiasaan di tengah kehidupannya. Dan melalui firman itu terjadilah hubungan yang lebih erat bersama dengan Sang Pencipta kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Jumat mengatakan, janganlah kita melupakan bahwa hanya kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus saja yang dapat menjangkau dan mengubahkan hati manusia dan menuntun mereka untuk menyambut panggilan Injil kekal untuk takut akan Allah dan muliakanlah Dia dan sembahlah Dia. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang keempat ini. Semoga melalui pelajaran ini iman kita semakin lebih kuat dan semakin menyerahkan diri kita kepada Anak Domba, Yesus Kristus yang telah duduk di tahta kerajaan sorga. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat ini ya Tuhan, melalui kitab Wahyu 4 dan juga Wahyu pasal 5. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini iman kami semakin dikuatkan, dan kami pun semakin setia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dan kami manusia berdosa. Tolonglah kiranya ampunkan kami dari segala pelanggaran kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bertemu kembali di pelajaran yang kelima pada sahabat yang akan datang. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan memberkati.